Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Semuanya telah musnah. Tubuhmu takkan bermasalah lagi, jawab Wang Kai datar. Aku memang tak banyak baca kitab, tapi engkau tak boleh berbohong padaku, ucap Fang Cheng, membuat semua orang tertawa lepas, kekhawatiran yang tadinya menggantung pun ikut menguap. Akulah yang banyak baca kitab, sebab itulah aku tak pernah berbohong, kata Wang Kai, membuat orang-orang kembali tertawa riuh. Percakapan mereka benar-benar aneh, seperti dua murid kecil di sekolah dasar. Sudah selesai, pergilah ke tempat lain dan istirahat dulu. Kami guru dan murid masih punya banyak urusan yang harus diselesaikan, kata Wang Kai sambil mengusir Fang Cheng agar tidak mengganggu. Ia pun tak dibiarkan tinggal di sana. Bab 273 Kekuatan Cerukan. Setelah metode yang tepat ditemukan, Wang Kai dan Gui Jianzhou berhasil menyelesaikan masalah pada Fang Cheng. Selebihnya, proses penyembuhan untuk korban-korban berikutnya menjadi jauh lebih ringkas. Wang Kai hanya perlu menunjukkan lokasi cacing, sedangkan Gui Jianzhou bertugas menghancurkannya. Kerja sama mereka begitu harmonis, tanpa banyak kata. Tentu saja, dalam proses itu Gui Jianzhou juga meminum berbagai obat pemulih energi. Setelah menyerang tanpa henti demikian, meskipun tubuhnya sudah hampir mencapai batas, ia tetap memaksa diri bekerja sambil memulihkan tenaga. Butuh waktu sekitar 3 jam penuh hingga Wang Kai dan Gui Jianzhou berhasil menyelamatkan semua korban tanpa melewatkan seorang pun. Namun hasil akhirnya adalah Wang Kai langsung roboh tak sadarkan diri, seolah-olah kepalanya akan meledak. Ini disebabkan oleh penggunaan terlalu berlebihan dari kemampuan melihat batinnya, yang memang sulit ditahan oleh tubuh manusia biasa. Seandainya bukan karena menyelamatkan nyawa, mungkin ia sudah ambruk sejak lama. Pandangan batinnya memang tiada duanya. Belum pernah terdengar ada orang lain yang memiliki bakat semacam ini. Namun jika digunakan terus-menerus, dampaknya sangat besar baginya. Bukan bahwa ia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Namun demi menyelamatkan nyawa para korban ini, ia terpaksa terus bertahan. Ketika Wang Kai terjatuh dalam keadaan koma, batinnya diliputi kekacauan laksana badai yang mengamuk. Begitu ia tersadar, kepala masih terasa pening, dan setiap gerak tubuh bagaikan diguncang ombak deras. Apakah kau sudah bangun? Terdengar suara lembut nan merdu di samping telinganya. Ia mengerjapkan mata, dan tampaklah seorang wanita-wanita yang pernah bermaksud mengakhiri hidupnya. Mengapa engkau ada di sini? Tanya Wang Kai dengan suara serak, wajahnya menahan sakit. Tuanmu memerintahkan agar aku menjagamu, jawab wanita itu datar, tanpa keraguan. Namun di balik sorot matanya yang tenang, tersirat ekspresi Samaria menyaksikan segala tingkah laku Wang Kai beberapa hari ini. Di usianya yang masih muda, Wang Kai telah memiliki kemampuan medis setara dokter surgawi. Banyak orang mulai memperbincangkan namanya. Bahkan ada yang menyamakannya dengan roh sakti dari alam bawah. Tentu saja, berkat jasanya yang besar kali ini, banyak tokoh penting berdatangan menjenguknya selama masa koma, seolah-olah mereka adalah sahabat karib. Sudah berapa lama aku tak sadarkan diri? Tanyanya lagi, suaranya parau. Tubuhnya masih lemah, hanya bisa terbaring di atas pembaringan, kepalanya bagaikan dipalu berkali-kali. Sepertinya 4 atau 5 hari, jawab wanita itu, wajahnya serius namun tetap manis. Wang Kai menghela napas pelan. Kalau begitu, panggillah tuanku. Tanpa banyak bicara, wanita itu langsung berdiri dan keluar untuk memanggil seseorang yang dapat membantu. Dalam waktu sekitar 2 hingga 3 menit, muncullah seorang lelaki tua dari balik pintu. Tidak lain adalah Gui Jianzhou. Meskipun saat kejadian lalu Gui Jianzhou juga sempat kehabisan tenaga, ia tidak sampai terpuruk seperti Wang Kai yang harus tertidur panjang selama berhari-hari. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Gui Jianzhou dengan penuh kekhawatiran, duduk di tepi ranjang. Hanya kepala yang sangat sakit. Tuan, bisakah engkau membantuku? Gui Jianzhou mengangguk, lalu berkata, minumlah obat ini dulu. Sesaat kemudian, Wang Kai merasakan sesuatu dingin menyentuh bibirnya. Tapi itu bukan sekadar obat biasa, itu adalah kekuatan ilmu pengobatan tinggi yang disalurkan melalui nafas murni. Ia membuka mulut, dan seketika rasa dingin menusuk lidahnya. Kesadaran kembali mengalir seperti air sungai yang membeku lalu mencair. Jangan bergerak. Biarkan aku bantu engkau pulih, ucap Gui Jianzhou sambil menekan bahunya perlahan. Lalu, dengan lembut, ia letakkan telapak tangannya di dahi Wang Kai, mengalirkan kekuatan dalamnya. Beberapa menit berlalu dalam diam. Akhirnya tangan itu meninggalkan dahi Wang Kai, tapi kulit Gui Jianzhou menjadi pucat. Apakah lebih baik? Tanya sang guru. Wang Kai mengangguk pelan. Jauh lebih baik. Terima kasih, Tuan. Perlahan ia pun bangkit dari tempat tidur. Meski kepalanya masih terasa sakit, kondisi itu jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Setidaknya pikirannya sudah jernih, meskipun belum sepenuhnya pulih. Karena kau sudah membaik, itu bagus. Kali ini,
Kau terlalu memaksakan diri menguras kekuatan, sehingga membuatmu koma cukup lama. Lain kali, jangan gegabah lagi, pesan Gui Jiancho dengan nada khawatir. Kata-katanya penuh makna, dan hati Wang Kai terasa hangat mendengarnya. Aku mengerti, ujar Wang Kai sambil mengangguk pelan. Ngomong-ngomong, Tuan di mana gadis itu sekarang? Tanyanya dengan nada penuh selidik. Aku biarkan dia beristirahat. Selama koma MU, ia telah setia merawatmu. Kau harus meluangkan waktu untuk berterima kasih padanya nanti. Wang Kai terkejut mendengar ucapan gurunya. Wanita itu benar-benar merawatnya sendiri? Tuan, siapa nama sebenarnya miliknya? Gui Jiancho menatap muridnya tenang. Ziling. Wajah Wang Kai langsung berubah. Matanya membelalak tak percaya. Mustahil. Dongfang Yunxin dan Dongfang Yuer adalah saudara perempuan yang lama hilang. Jika begitu, apakah Zixia dan Ziling juga saudara perempuan? Ini terlalu kebetulan. Gui Jiancho tersenyum ringan. Memang namanya Ziling, tetapi ia tidak ada hubungannya dengan istrimu. Aku sendiri menyaksikan ibunya meninggal saat melahirkannya. Tidak mungkin ada hubungan keluarga antara kalian. Karena penampilannya yang anggun dan spiritual sejak kecil, tuannya memberinya nama itu. Bukan seperti yang kau pikirkan. Wang Kai termenung sejenak, lalu mengangguk. Memang benar, meskipun namanya serupa, belum tentu mereka bersaudara. Lagi pula, Ziling dan Zixia sama sekali tidak mirip dalam rupa mustahil mereka dilahirkan oleh ibu yang sama. Pada saat itu, sebuah suara datang dari luar kamar. Dokter Jenius, bolehkah kami masuk? Sejumlah tokoh penting tampak berdiri di ambang pintu mereka adalah para pemimpin klan yang sebelumnya diselamatkan oleh Wang Kai dan rombongan Gui Jiancho. Semestinya mereka sudah berangkat sejak lalu. Tetapi karena Wang Kai sempat koma, mereka belum sempat menyampaikan rasa terima kasih secara layak, maka mereka bertahan hingga hari ini. Bagaimanapun, demi menyelamatkan murid-murid mereka, Wang Kai sampai terjatuh dalam koma. Jika mereka tak berterima kasih, sungguh tak pantas bagi para pembudidaya seperti mereka. Di dunia kultivasi, budi baik lebih mahal dari harta. Gui Jiancho sendiri tak pernah menerima hadiah dari mereka, sekalipun banyak benda langka ditawarkan. Baginya, menyelamatkan nyawa bukanlah transaksi dagang. Jadi jika mereka tak kunjung menyampaikan rasa syukur kepada Wang Kai, bagaimana hati nurani mereka bisa tenang? Silakan masuk, jawab Gui Jiancho, membantu Wang Kai duduk tegak. Salah seorang tamu berkata dengan penuh rasa kagum, Dokter Jenius, betapa beruntungnya Anda memiliki murid semacam ini. Kami semua iri akan anugerah surgawi yang dimiliki guru dan murid ini. Gui Jiancho tersenyum tipis. Itu semua hasil usahanya sendiri. Tidak ada kaitannya denganku. Ucapan itu membuat semua orang tertawa riang, tetapi sorot matanya menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Mereka semua memahami bahwa Gui Jiancho memuji muridnya yang bersembunyi di balik topeng. Namun, Wang Kai memang layak menerima pujian itu. Di usia muda, ia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu pengobatan, bahkan mampu melampaui para ahli senior. Bukan hanya keahlian medisnya saja yang cemerlang, tetapi juga kekuatannya yang jauh melampaui kebanyakan orang seusianya. Dalam kedua aspek tersebut, ia tumbuh dengan pesat, menjadikannya seorang jenius di antara para jenius. Seandainya mereka memiliki kesempatan untuk menerima murid seperti Wang Kai, meski harus mati di alam baka sekalipun, mereka tetap akan bangga membawa nama Huang Quan. Dokter jenius kecil, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Pada saat itu, seseorang menatap Wang Kai dengan penuh perhatian dan bertanya. Dokter jenius macam apa aku ini? Mendengar perkataan lelaki itu, Wang Kai tersenyum getir, lalu menjawab, terima kasih atas perhatian Anda. Kondisiku sekarang sudah membaik. Setelah beristirahat beberapa hari lagi, aku pasti akan pulih sepenuhnya. Jika kau bukan dokter ajaib, maka seluruh dokter di dunia ini harus kembali belajar dari buku pelajaran. Ucapan Wang Kai membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Wang Kai mampu melakukan hal-hal yang bisa dilakukan Gui Jiancho. Jika dia bukan seorang dokter ajaib, maka hantu pun tak akan percaya. Bisa jadi Wang Kai telah menguasai seluruh teknik milik gurunya, sehingga ia mampu menggantikan tempat Gui Jiancho. Lansia Miao Zhan, aku benar-benar bukan dokter jenius. Aku bahkan belum menguasai separuh ilmu tuanku. Jika ada yang pantas menyandang gelar dokter jenius, maka tuankulah yang berhak atas julukan itu. Kata-kata Wang Kai terdengar rendah hati. Namun tanpa disadari ia telah meninggikan martabat Gui Jiancho. Hal ini membuat Gui Jiancho sangat senang mendengarnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa muridnya mampu memperkuat posisinya dengan ucapannya sendiri. Keduanya adalah dokter jenius, tanpa diragukan lagi. Hanya saja kekuatanmu masih lemah. Jika kau mampu mencapai tingkat kekuatan tuanmu, maka kau akan menjadi Hua Tuo kedua yang masih hidup. Wah, kalau begitu kita tunggu saja sampai aku mencapai tingkat itu. Tiba-tiba Wang Kai bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar para murid sekarang? Berkat bantuan dua dokter ajaib, semua sudah pulih. Jika ada yang bisa kami bantu, kami siap membantumu. Apapun yang kau butuhkan,
Kami akan berusaha keras untuk memenuhinya. Aku tidak pernah mengharapkan imbalan atas pertolongan yang kuberikan. Aku bersedia membantu, tetapi memberi hadiah bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan. Sekte spiritual kami tidak sampai pada titik sedemikian rupa. Mendengar penyebutan gerbang roh ilahi, banyak orang yang hadir menghela napas penuh penyesalan. Seberapa kuatkah gerbang roh ilahi dulu? Hampir setiap anggotanya menyandang gelar dokter jenius, tetapi semuanya musnah dalam semalam hanya karena mereka berani menyinggung seseorang yang tidak boleh mereka sentuh. Dokter jenius, sungguh aku iri dengan keberuntunganmu. Kau berhasil menerima 2 murid berbakat secara berturut-turut. Seandainya aku, apakah kau sudah selesai bicara? Mendadak ekspresi Gui Jiancho berubah suram, membuat semua orang yang hadir terkejut. Itu, orang yang baru saja berbicara langsung menyadari bahwa ia telah mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. Wajahnya langsung memerah karena malu. Sebenarnya, sebelum Wang Kai datang, Gui Jiancho pernah menerima seorang murid. Murid itu juga berbakat luar biasa, memiliki kemampuan hebat di usia muda serta keterampilan medis yang cemerlang. Sayangnya, ambisi sang murid terlalu besar. Ia ingin merebut kedudukan gurunya, itulah sebabnya kenangan tentangnya menjadi duri dalam daging bagi Gui Jiancho. Seolah memiliki 2 harta karun nasional, jika salah satunya rusak, maka nilai harta yang satu lagi pasti akan naik secara langsung. Ketika seorang dokter jenius dan dokter jenius lainnya muncul bersamaan, nilainya tentu berbeda. Namun, jika salah satunya lenyap, bukankah yang tersisa akan menjadi semakin langka? Alasan sebenarnya di balik kehancuran sekte roh ilahi ternyata terkait erat dengan mantan murid Gui Jiancho. Bisa dikatakan, selama Gui Jiancho masih kuat dan bertahan hidup, ia bisa selamat. Jika ia tidak cukup kuat, mungkin nyawanya telah melayang. Pergilah setelah kalian selesai bicara, bawa muridmu kembali ke sekte kalian. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Gui Jiancho berhasil mengembalikan ketenangannya. Baik, menyadari bahwa ucapannya tadi memicu kemarahan Gui Jiancho, para hadirin tidak berani berlama-lama tinggal dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Tuan, apa maksud dari semua ini? Wang Kai jarang melihat gurunya marah, apalagi sampai sedemikian rupa. Ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan amarah sedemikian besar dari sang guru, sehingga keraguan pun memenuhi hatinya. Bab 274. Ada beberapa hal yang belum saatnya kamu ketahui. Fokuslah untuk meningkatkan kekuatanmu. Saat kau mencapai hari ketika kekuatanmu cukup untuk mengetahui segalanya, guru tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Setelah berkata demikian, Gui Jiancho berdiri dan langsung pergi, meninggalkan Wang Kai sendirian, hanya menyisakan punggung tua yang tampak sedikit anggun. Meski tidak menjelaskan secara detail, Wang Kai bisa menebak dari pembicaraan tadi bahwa tuannya pernah menerima seorang murid yang sama berbakat dengannya. Tetapi hubungan mereka akhirnya retak karena suatu alasan. Hal seperti ini biasanya hanya tersirat dari pembicaraan orang lain. Jika tidak, Wang Kai mungkin takkan pernah mengetahuinya. Setelah beristirahat di tempat tidur selama kurang lebih 1 jam, Wang Kai merasa kondisinya jauh lebih baik dan akhirnya keluar dari ruangan. Tempat mereka berada sekarang adalah sebuah penginapan, bukan markas gerbang Xingyao yang penuh aroma darah. Sekte Xingyao kali ini telah membuat marah pihak yang sangat kuat dan akhirnya dihancurkan tanpa sisa. Di masa depan, tidak akan ada lagi nama Xingyao Men. Bahkan pemimpin sekte mereka telah tewas, lalu apa arti keberadaan orang-orang yang tersisa? Seberapa perkasa Xingyao Men sebelumnya? Mereka memiliki banyak master pembentukan roh, tetapi bagaimanapun juga, semuanya musnah dalam sekejap. Terlalu cepat hancurnya. Memikirkan runtuhnya sekte Xingyao, Wang Kai pun merasakan getaran rasa malu di hati. Tidak peduli betapa kuatnya sebuah sekte, pada akhirnya akan datang hari kehancurannya, layaknya umur manusia. Tak peduli seberapa hebat seseorang, pada akhirnya tetap tidak bisa menghindari ajal. Adik kecil, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang Wang Kai. Ia menoleh dan melihat Hitian datang mendekat. Sekarang sudah jauh lebih baik, kakak senior. Ada apa memanggilku? Bukan apa-apa, hanya ingin melihat apakah kau sudah bangun, dan aku ingin melihat keadaanmu. Oh ya, kakak senior. Kamu sudah bersama Tuan lebih lama dariku. Pernahkah kamu mendengar bahwa dia pernah menerima seorang magang sebelumnya? Wang Kai tiba-tiba bertanya. Mengapa kau menanyakan hal ini? Hitian terkejut mendengar pertanyaan Wang Kai. Seseorang pernah menyiratkan hal itu sebelumnya. Aku mendengar bahwa Tuan Leiting sangat murka. Apakah pernah terjadi pemutusan hubungan antara guru dan muridnya? Aku tidak begitu tahu secara pasti, karena guru tidak pernah memperbolehkan aku menanyakannya. Yang ku ketahui hanyalah sedikit saja. Hanya saja, guru memang pernah menerima seorang murid sebelumnya, diperkirakan lebih dari 20 tahun silam. Saat itu aku masih kanak-kanak, jadi tidak tahu banyak. Namun, benar juga apa yang kau katakan, junior, yaitu bahwa guru benar-benar putus dengan murid pertamanya, bahkan sempat terjadi perseteruan hebat. Sejak saat itu, sang guru tak pernah lagi menerima murid pemula. Bahkan aku sendiri hanya menjadi murid terdaftar biasa. Artinya,
Bakatmu luar biasa, sehingga kau bisa diterima oleh guru. Ini adalah kehormatan bagimu, saudara. Hitian tersenyum sambil berkata demikian. Ternyata begini jadinya. Mendengar penjelasan Hitian, Wang Kai akhirnya mengerti mengapa sikap sang guru berubah sedemikian rupa dari masa lalu. Agaknya ini adalah luka lama di dalam hatinya. Seorang murid yang telah bersusah payah berlatih harus berpisah dengan gurunya sendiri. Tentu siapapun akan merasa hancur menerimanya. Sungguh menyedihkan. Kakanda, selama ini ada satu hal yang belum ku ketahui, yaitu bagaimana engkau bisa diterima menjadi murid guru? Tanya Wang Kai dengan tatapan penuh minat. Hehe, ceritanya panjang. Hitian tertawa ringan, wajahnya tampak melamun. Kalau ceritanya panjang, cukup jelaskan intinya saja. Aku benar-benar penasaran. Baiklah, karena kau ingin tahu, akan kuceritakan. Alasannya sangat sederhana, yaitu karena aku pernah menyelamatkan nyawanya. Karena itu, dia setuju menerimaku sebagai murid terdaftar untuk membalas budi tersebut. Sampai hari ini, kau menyelamatkan guru. Mata Wang Kai membelalak mendengarnya, menunjukkan rasa tak percaya. Seberapa sakti pun kedudukan sang guru, apakah masih membutuhkan bantuan Hitian untuk menyelamatkannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Iya benar, jawab Hitian sambil mengangguk pelan. Kejadian itu sudah 6 atau 7 tahun lalu. Saat itu aku hanyalah seorang preman rendahan di kota Zhuhai, anggota sebuah geng kecil. Suatu hari aku menemukan guru dalam keadaan terluka parah. Pada awalnya kukira dia sudah tak bernyawa, tetapi ternyata bukan begitu keadaannya. Hanya saja, kebetulan sehari sebelumnya aku pergi ke seorang peramal, dan dia mengatakan bahwa dalam waktu dekat aku akan bertemu orang penting dalam hidupku. Karenanya, aku memutuskan untuk menyelamatkannya dengan alasan konyol seperti itu. Lalu aku membawanya pulang dan mencarikan dokter untuk mengobatinya. Luka macam apa yang dialaminya? Wang Kai semakin penasaran, lalu cepat-cepat bertanya. Jika Hitian tidak menceritakannya sekarang, Wang Kai mungkin takkan pernah tahu bahwa guru pernah terluka parah di masa lalu, dan oleh siapa. Saat itu cedera guru sangat parah. 5 organ dalam dan 6 ususnya rusak, bahkan dadanya terdapat lubang besar yang mengucurkan darah. Dokter yang kutemui takut menghadapi lukanya yang sedemikian parah. Dia bilang, jika seseorang terkena luka sedemikian rupa, mustahil bisa selamat. Tetapi akhirnya, aku memaksa dokter itu untuk tetap merawat Gui Jiancho. Itulah amal baik yang kulakukan. Bagi Hitian, seorang tua renta yang bisa selamat dari luka sedemikian parah saja sudah membuatnya kagum. Maka, bagi orang semacam itu, ia tak rela membiarkannya mati tanpa martabat. Mengatakan bahwa ia menyelamatkannya, lebih tepat dikatakan bahwa Hitian hanya memberi Gui Jiancho tempat tinggal sementara. Ia mengira Gui Jiancho akan meninggal hari itu juga, tetapi esok harinya terjadi perubahan besar yang tak diduga. Pada hari pertama merawatnya, pagi-pagi sekali Gui Jiancho bangun, dan lukanya yang parah sembuh dengan ajaib. Saat itu Hitian dan kawan-kawannya terkejut bukan main, mengira melihat hantu. Terlalu menyeramkan untuk bisa bangkit dari luka sedemikian parah, bukan? Dan bukan hanya itu, dalam beberapa hari berikutnya, Gui Jiancho secara perlahan pulih, hingga akhirnya kembali ke kondisi normal manusia biasa, tanpa tanda-tanda akan ajal yang mendekat. Sejak saat itu, Hitian dan kawan-kawannya pun menyadari bahwa lelaki tua yang mereka angkat bukanlah orang sembarangan. Mereka memperlakukannya dengan hormat bagaikan senior tertinggi. Dapat pulih dari cedera sedemikian rupa, bukankah tuanmu terlalu menakutkan? Kata Wang Kai sambil memandang sang guru dengan rasa takjub. Jika aku sendiri yang mengalami luka seperti itu, mungkin aku bahkan tidak akan bertahan hidup. Sungguh menakjubkan bahwa seseorang yang usianya sudah hampir 100 tahun masih bisa memaksa dirinya tetap hidup. Sungguh menyeramkan. Saat itu aku belum pernah melihat orang sehebat dia, dan selama beberapa waktu aku mengira dia adalah dewa turun dari langit. Saat menceritakan ini, Hitian tampak sedikit malu-malu. Jadi sejak saat itu, sang guru menerimamu sebagai murid? Benar. Sebagai balas budi karena telah menyelamatkannya, dia menerimaku sebagai murid terdaftar, dan melatihku dengan penuh kesabaran, hingga aku bisa mencapai tahap akhir kekuatan eksternal. Tanpa bimbingan sang guru, mustahil aku memiliki segala yang ada saat ini. Awalnya, kekuatan Hitian jauh dari cukup untuk menguasai dunia bawah tanah kota Zhuhai. Ia hanyalah seorang pemimpin geng kecil dengan 20 orang di bawahnya. Namun berkat latihan yang diberikan oleh Gui Jiancho, kemampuannya meningkat pesat. Dalam waktu setengah tahun saja, ia berhasil menyatukan seluruh dunia bawah tanah kota Zhuhai, menjadi benar-benar kaisar bawah tanah kota itu. Satu kali pertemuan saja sudah menciptakan semua pencapaian Hitian saat ini. Harus diakui, takdir memang kadang begitu ajaib. Saudara, apakah kau tahu siapa yang melukai sang guru? Aku pernah bertanya hal itu sebelumnya, tapi lelaki tua itu tidak mau membicarakannya, jadi aku tidak menanyakannya lagi. Apakah kau ingin membalaskan dendam sang guru? Wajar jika kau merasa demikian, namun saat ini kekuatanku masih terlalu lemah. Aku bahkan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membalaskan dendam itu,
apalagi siapa pelaku sebenarnya yang melukainya. Tidak perlu dipikirkan dulu. Ketika kekuatanmu semakin kuat, kupercaya sang guru pasti akan menceritakan segalanya. Bahkan jika kau tahu sekarang, itu hanya akan menjadi beban di hatimu. Lebih baik menunggu saat yang tepat. Menurutmu bagaimana? Hitian berkata perlahan sambil melirik Wang Kai. Aku mengerti. Wang Kai mengangguk, lalu menghela napas panjang. Pandangannya beralih pada kerlap-kerlip lampu kota Chang yang indah di malam hari. Saudara, berapa lama lagi kita bisa kembali ke kota Zhuhai? Masih 2 hari lagi. Sang guru, lelaki tua itu, telah bersama teman lamanya beberapa hari ini. Katanya kita akan berangkat setelah lukamu sepenuhnya pulih. Kalau begitu baiklah. Saudara, kamu istirahat lebih awal, aku akan kembali ke kamarku. Adikku, sang guru memberimu seluruh perhatiannya, jangan sampai kau mengecewakannya. Hitian bergumam pelan saat memandang punggung Wang Kai yang menjauh. Dalam hidupnya, perkembangan Hitian sangat lambat, sehingga semua harapan kini hanya tertumpu pada Wang Kai. Hampir 3 hari mereka tinggal di kota Chang hingga tubuh Wang Kai sepenuhnya pulih. Dia telah memaksa dirinya terlalu keras dalam kultivasi, dan Wang Kai harus membayar harga yang mahal atas semua itu. Namun segala pengorbanan itu terbayarkan, karena reputasi Wang Kai kini telah menyebar ke seluruh dunia kultivasi Tiongkok. Hampir semua praktisi dengan kekuatan tertentu mengenalinya sebagai dokter jenius yang baru saja naik daun. Sebagai murid tunggal Gui Jianzhou, bakat Wang Kai dalam ilmu pengobatan justru melampaui gurunya sendiri. Tak heran bila kini ia telah menjadi tokoh yang disegani banyak kalangan, hingga menjadi bahan pembicaraan usai santap malam. Tuan, apakah benar Tuan menemani Tuan Ziling selama 2 hari ini? Tanya Wang Kai dengan sopan di hadapan Gui Jianzhou pada hari ia akan berangkat. Benar. Waktuku dengannya hampir habis. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya di saat-saat terakhirnya agar ia tak merasa kesepian ketika ajal menjemput. Jawab Gui Jianzhou dengan sorot mata penuh penyesalan. Tuan, bolehkah hamba memohon izin untuk bertemu dengannya? Hamba memiliki kemampuan clairvoyance, mungkin masih ada harapan untuk menyelamatkannya. Pinta Wang Kai. Ziling memang nasibnya menyedihkan. Satu-satunya keluarga yang tersisa pun akan pergi meninggalkannya. Jika memang masih ada celah untuk menyelamatkannya, Wang Kai rela melakukan apa saja. Tidak perlu. Aku tahu kondisinya lebih baik daripada siapapun. Kini dia hanya bisa bertahan hidup dengan kekuatan yang telah dia kumpulkan selama 100 tahun terakhir. Bahkan tidak mungkin baginya untuk mencari seorang guru baru. Tuan, seperti kata pepatah, hati seorang tabib adalah hati seorang orang tua. Walau hamba mungkin tak mampu menyelamatkannya, setidaknya ini bisa dianggap sebagai pertemuan perpisahan. Hamba belum sempat berkata sepatah kata pun padanya. Baiklah. Tuan akan membawamu menemuinya sekarang, ucap Gui Jianzhou, lalu membawa Wang Kai menuju sebuah losmen sederhana di seberang tempat mereka menginap. Apakah beliau tinggal di sini? Tanya Wang Kai dengan rasa heran. Iya. Apakah kau kira dia benar-benar bisa meninggalkan muridnya? Dia telah diam-diam mengawasi muridnya akhir-akhir ini, ingin melihatnya lebih sering sebelum ajal menjemput. Kalau begitu, ayo kita temui dia. Wang Kai hanya bisa menghela napas dalam hati. Keinginan terakhir seorang yang sekarat memang tak mudah untuk dibicarakan. Pak Tua, muridku dan aku datang menjenguk. Sebelum pintu terbuka, Gui Jianzhou sudah berseru nyaring, lalu menendang pintu hingga terbanting tanpa mengetuk terlebih dahulu. Di dalam kamar, segala perabot tampak tertata rapi. Bahkan tempat tidur pun sedatar batu, jelas tak pernah digunakan oleh siapapun sejak beberapa hari ini. Di depan Wang Kai dan rombongan, seorang lelaki tua duduk termenung di kursi. Punggungnya menghadap ke arah mereka, matanya terpaku pada jendela di luar. Dengan mengikuti arah pandangnya, Wang Kai dapat melihat dengan jelas kamar hotel Ziling yang mereka tempati. Tempat tidurnya saja masih rapi, pasti dia belum pernah berbaring sejak masuk ke sini. Hanya duduk dan terus memandangi Ziling dari kejauhan, gumam Wang Kai dalam hati. Junior Wang Kai, memohon hormat pada senior, sapanya dengan rendah hati. Karena kau sudah datang, silakan duduk, sahut lelaki tua itu sambil menunjuk sebuah kursi di samping Wang Kai. Senior, tujuan utama hamba datang hari ini adalah untuk memeriksa lukamu dan melihat apakah masih ada cara untuk menyembuhkan atau setidaknya meringankan penderitaanmu, ujar Wang Kai langsung pada pokok maksud kedatangannya. Aku tahu tubuhku lebih baik dari siapapun. Jangan sia-siakan waktumu untukku. Waktuku tinggal hitungan, jawab lelaki tua itu tenang, seolah tak peduli lagi pada urusan dunia. Senior, kami belum mencoba. Bagaimana bisa tahu itu tidak akan berhasil? Siapapun di dunia ini pasti tak ingin mati, bukan? Aku telah hidup 156 tahun. Masa yang cukup untuk 2 kali umur manusia biasa. Aku sudah puas dengan kehidupanku. Untuk apa lagi aku bertahan hidup? Apa gunanya bahagia? Dan apa artinya mati? Lelaki tua itu menjawab tenang, sorot matanya tetap terpaku pada Ziling di seberang jalan. Tuan, Wang Kai adalah muridku yang memiliki bakat melihat hingga ke inti daging dan darah manusia. Baik berhasil maupun tidak,
Biarkanlah ia mencoba. Selama masih ada sedikit harapan, kita tak boleh menyerah. Oh, ia mampu menembus daging dan darah manusia? Mendengar ucapan Gui Jiancho, lelaki tua itu sontak mengalihkan pandangan, menyapu tubuh Wang Kai dari ujung rambut hingga ujung kaki, membuat Wang Kai tersenyum kecil karena merasa seperti telanjang di hadapan mata tajam itu. Di depan senior, saya benar-benar seperti tanpa pakaian, gumamnya dalam hati. Benar. Keberhasilan kita menghidupkan kembali korban cacing pemakan jantung waktu itu juga berkat kemampuannya ini. Jadi, tak perlu ragu. Biarkan ia memeriksa tubuhmu dulu. Mari kita lihat hasilnya. Baiklah, terserah kalian saja. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu langsung memejamkan mata, membuat Wang Kai hanya bisa memasang ekspresi pasrah. Senior, kekuatan dalam tubuhmu terlalu besar. Bisakah Tuan Sudi melemahkan sedikit agar saya bisa memeriksa kondisi tubuhmu? Aku hanya seorang tua renta yang tinggal tunggu ajal, dan kau masih bilang aku kuat? Lihatlah sendiri. Saat berkata demikian, aura lelaki tua itu perlahan memudar, memungkinkan Wang Kai melihat struktur tubuh di balik daging dan darahnya. Namun begitu melihatnya, Wang Kai langsung terbelalak kaget. Di dalam tubuh itu, hampir tak ada organ yang utuh. Meridian porak-poranda, bahkan jantungnya sudah berhenti berdetak dan berubah hitam pekat. Wang Kai tak dapat membayangkan bagaimana seseorang bisa tetap hidup dalam kondisi separah itu. Itu benar-benar melampaui batas akal sehat. Namun tak lama kemudian, sebuah cahaya terang menyala di dalam tubuhnya. Sinar itu berasal dari dantiannya, terus memancarkan energi yang sangat kuat. Begitu kuat hingga Wang Kai, meski hanya sekilas, langsung meneteskan air mata dan tak sanggup menatap lebih lama lagi. Sudah cukup melihat? Tanya lelaki tua itu dengan senyum pahit. Sudah, jawab Wang Kai pelan, tanpa berani lagi menyebut kata pengobatan. Seluruh organ dalamnya telah nekrotik, jalur meridiannya rusak parah. Orang seperti ini secara medis sudah dianggap mati, dan nyawanya hanya tinggal satu tarikan napas. Itulah kultivasi hidupku. Dengan itulah aku bertahan. Jadi tak perlu lagi kau repotkan diriku. Tubuhku, aku sendiri yang tahu betapa rusaknya. Gui Jiancho yang berdiri di samping langsung bertanya, Wang Kai, apakah ada cara? Maafkan hamba yang tidak mampu, Tuan. Tidak ada obat untuk luka semacam ini. Bahkan jika para dewa turun tangan sekalipun, mustahil menyelamatkannya. Organ dalamnya sudah tidak berfungsi. Bagaimana mungkin ia tetap hidup? Sebenarnya, selama kultivasinya masih ada, ia bisa bertahan. Namun ketika suatu hari energi itu habis, maka saat itulah ajal akan datang menjemput. Nak, mulai saat ini, aku percayakan muridku padamu. Dia memiliki hati yang murni dan setia. Sejak kecil tak pernah meninggalkanku. Kau harus menjaganya baik-baik. Aku akan terus mengawasimu dari kejauhan. Jika sampai suatu hari kau melihatku, itu tandanya aku akan mengambil nyawamu. Jangan salahkan aku jika kau berani menyakitinya. Kata lelaki tua itu dengan nada dingin penuh ancaman. Senior, jangan khawatir, hamba tidak akan membiarkan dia menderita sedikit pun, kata Wang Kai dengan wajah serius. Dengan ucapanmu itu, hatiku tenang. Bawa dia pergi, dan aku pun telah menyelesaikan tugas yang seharusnya kulakukan. Sambil berkata demikian, ia berdiri pelan-pelan, berjalan melewati Wang Kai dan Gui Jiancho. Di bawah pandangan mata keduanya, ia meninggalkan ruangan. Tuan, kemana perginya dia? Tanya Wang Kai penuh kecurigaan. Aku kira dia tengah menjalankan apa yang menurutnya harus dilakukan. Biarkan saja dia sendiri. Penyesalan terbesarnya selama hidup adalah tak sempat melihat murid kesayangannya menikah dan memiliki keturunan. Namun kini engkau telah menjadi penerimanya, tentu saja hal ini membuatnya merasa lega. Tuan, berapa lama lagi kultivasi Anda bisa bertahan? Tanya Wang Kai kembali. Aku juga tidak tahu pasti. Mungkin 10 tahun, atau 5 tahun, singkatnya, waktu yang tersisa sangat sedikit. Wang Kai memandang pintu yang baru saja ditinggalkan oleh orang itu, lalu menghela napas dalam hati. Betapa disayangkan, seorang tokoh hebat seperti dia perlahan-lahan akan sampai di ujung hayatnya, menanti ajal menjemput tanpa mampu berbuat banyak. Setelah kembali ke kota Zhuhai, lebih dari 3 jam berselang, urusan di kota Chang pun tuntas. Pertemuan kompetisi yang semula diagendakan berubah menjadi pembantaian besar, dan murid Xingyao secara resmi dicabut statusnya dari dunia kultivasi. Tentu saja, dengan gugurnya begitu banyak bakat kali ini, gelombang kekacauan di dunia persilatan tidak akan mudah reda. Namun semua itu tak ada hubungannya dengan Wang Kai, karena siapapun tak akan berani mencari perkara dengan seseorang seperti dia seorang murid yang membawa dendam membara. Meskipun gerbang roh telah lenyap, daya tarik Gui Jiancho tetap tidak pudar. Selama ia memberi isyarat, masih banyak orang yang datang membantu. Dengan kata lain, pengaruh tunggal Gui Jiancho mungkin setara dengan kekuatan seluruh gerbang Xingyao yang telah runtuh. Setelah kembali, Wang Kai tidak langsung pulang, melainkan mengikuti Hitian menuju Menara Xinyang.
Ia seorang guru besar, namun mengatakan bahwa Bei Yunsue dan kawan-kawan memintanya untuk menjaga Ziling. Karena itulah, Ziling ikut dibawa pergi dan langsung dikirim ke Zhu Cheng nomor 1. Saudara senior, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan mobilnya? Tanya Wang Kai di lantai atas menara Sinyang. Aku punya jalur, hanya saja proses bea cukainya agak rumit. Aku khawatir butuh lebih dari 10 hari. Bersabarlah saja. Lagi pula, aku tidak terburu-buru. Kalau begitu, senior kakak, kamu punya banyak orang di bawah perintahmu. Titahkan saudara-saudara yang lebih cakap untuk memperhatikan gerak-gerik musuh di kota. Aku khawatir kakak Bei Yunsue akan mengirim orang lagi untuk membunuhnya. Kakaknya mengirim orang? Ekspresi Hitian berubah mendengar ucapan Wang Kai. Ya, tapi orang itu hanya pemula, dan sudah kubunuh. Hanya saja, kita tidak boleh membiarkan mereka menyimpan rasa curiga. Jika ada kesempatan, aku pasti akan mencari kakaknya sendiri. Orang semacam itu benar-benar tidak layak hidup di dunia ini. Saat berkata demikian, ekspresi Wang Kai pun berubah menyeramkan. Siapapun yang berani menyakiti Bei Yunsue adalah musuh baginya. Beberapa tahun silam, Bei Ziming menembak Bei Yunsue. Untunglah Bei Yunsue beruntung sehingga nyawanya tertolong. Tapi memikirkan semua yang terjadi saat itu, Wang Kai masih merasa gelisah. Jadi, jika suatu hari berhasil ditangkap, Wang Kai pasti akan mengirimnya ke alam baka dengan tangannya sendiri. Baiklah, nanti aku akan perintahkan orang-orang di bawahku untuk lebih waspada. Oh ya? Apakah perusahaan yang kau dirikan ingin dioperasikan? Apakah kau membutuhkan suntikan dana? Tidak usah. Aku tidak butuh dana. Biaya untuk merebut grup Huashi tidak terlalu besar. Semua aset itu pada dasarnya milik keluarga Hua Feng. Aku hanya menyuntikkan sedikit modal saja. Saudara senior, kamu tidak bisa berkata begitu. Jika ingin mengoperasikan sebuah grup besar, jelas mustahil tanpa modal yang cukup. Meskipun kakak senior tahun ini tidak terlalu banyak mendapat keuntungan, memberimu beberapa miliar bukanlah masalah besar. Toh, jika uang itu hanya disimpan, nilainya tetap sama saja. Lebih baik digunakan untuk mencari keuntungan. Ini adalah investasi dari saya. Karena ini investasi, maka tidak ada masalah. Nanti saham akan kita bagi secara adil, dan keuntungan dibagi sesuai porsi masing-masing. Jika Wang Kai menolak menerima miliaran yuan itu, berarti ia benar-benar orang bodoh. Saat ini, kondisi keuangan grup memang sedang kosong. Diperkirakan karena lelaki tua Hua Feng telah kabur membawa harta. Setelah duduk di menara Sinyang selama hampir setengah jam, tiba-tiba telepon Wang Kai berdering. Ia melihat layar, nomor yang muncul adalah nomor sang guru. Di seberang sana terdengar suara serak berat, aku sudah selesaikan urusan keluargamu, kau bisa pulang. Lalu langsung menutup panggilan. Wang Kai memang tidak tahu persis bagaimana sang guru membuat Bei Yunsue dan yang lainnya mau menerima Ziling. Tapi jika sang guru dan lelaki tua itu menyatakan aman, maka pasti aman juga. Saudara senior, aku pulang dulu. Aku akan datang lagi kalau ada waktu, kata Wang Kai. Pergilah, jawab Hitian sambil tersenyum. Dengan mengendarai Lamborghini-nya sendiri, Wang Kai melaju cepat menuju Zhu Cheng nomor 1. Sepanjang jalan, aksi balap jalanan itu membuat banyak pengemudi ketakutan. Setelah parkir, ia berdiri lama di depan pintu villa, tak berani membuka pintu. Ia ingat pernah mendengar Sister Sue dan kawan-kawan bersumpah tidak akan tinggal satu atap dengan wanita lain. Kini ia membawa Ziling pulang, ia tak bisa membayangkan apa yang akan mereka tanyakan. Namun, memikirkan bahwa Ziling tidak memiliki tempat tujuan, akhirnya Wang Kai menguatkan hati, mendorong pintu masuk. Lagi pula, Ziling sudah ada di sini. Mana mungkin mereka mengusir tamu? Begitu memasuki rumah, aroma harum yang sangat akrab menyambut hidungnya bau tubuh milik wanitanya sendiri. Wang Kai merasa hangat di hati. Dari ruang tamu terdengar suara obrolan dan tawa yang juga sangat familiar. Setelah melepas sepatu, Wang Kai berjalan pelan-pelan ke ruang tamu, dan langsung melihat 4 wanita sedang asyik berbincang. Satu di antaranya adalah Bei Yunsue, satunya Zisha, satunya lagi Ziling yang dikirim kembali oleh Gui Jiancho. Adapun wanita keempat, adalah sosok yang bahkan tak pernah terlintas dalam pikiran Wang Kai. Ternyata Dongfang Yunxin. Mengapa dia datang sendiri? Melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Kai pun berubah sedikit gugup. Melihat Wang Kai pulang, riuh obrolan di ruang tamu langsung berhenti. 8 mata menatap lurus pada tubuhnya, membuat Wang Kai gemetar. Kenapa kalian semua memandangku seperti itu? Wang Kai tertawa canggung, berusaha kabur. Cepat, duduk di sini. Seolah tahu niatnya, Bei Yunsue menepuk sofa di sebelahnya. Aku lelah, lebih baik aku istirahat dulu. Kalian lanjutkan ngobrol, kata Wang Kai, berpura-pura ingin kembali ke kamar. Sayang, jangan takut. Kami tidak akan memakanmu, kata Zisha sambil menariknya duduk di tengah keempat wanita itu. Bab 276 Bei Yunsue dan yang lain berkeinginan berlatih. Wang Kai memandang 4 wajah anggun yang mengelilinginya,
mencium aroma harum yang samar-samar menyergap indera penciumannya. Ia tahu, tak ada jalan untuk melarikan diri. Dengan pasrah, ia duduk termenung, menyerahkan nasib pada takdir. Tuhanmu baru saja datang, kau pasti sudah mendengarnya? Tanya Bei Yunsue dengan nada serius. Aku tahu, jawab Wang Kai sambil mengangguk pelan. Lalu, apakah benar tuanmu berkata kau tidak ingin menerima adik perempuan Ling? Mata Bei Yunsue mulai memancarkan sinar tajam. Benar. Meskipun tak tahu maksud dari pertanyaan itu, Wang Kai tetap menjawab jujur. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Kehidupan adik Ling sangat menyedihkan. Bahkan tak punya hati untuk menerimanya. Sungguh mengecewakan, Zisha bersuara keras, lalu memalingkan wajahnya. Bei Yunsue ikut berpaling, membuat Wang Kai terperanjat dan malu sekaligus bingung. Aneh. Bukankah semua ini kulakukan demi menjaga perasaan mereka? Mengapa justru aku yang disalahkan? Hatimu benar-benar dingin, tak memiliki belas kasihan sedikit pun. Aku sungguh salah menilaimu. Zisha menimpali lagi, ucapan itu menusuk telinga Wang Kai bagaikan pedang beracun. Baiklah, baiklah. Aku akan patuh pada perintah kalian lagi. Oke? Wang Kai buru-buru merendah, berusaha meredakan amarah. Perintah kami hanyalah agar kau tidak berhubungan dengan wanita lain di luar. Tapi itu bukan berarti kau harus kehilangan rasa simpati sepenuhnya. Cepat mintalah maaf kepada mereka. Bei Yunsue menatap tajam, memberi perintah. Oke. Wang Kai akhirnya bangkit dan tanpa banyak protes langsung meminta maaf kepada Ziling. Ia tahu, berdebat dengan wanita adalah hal sia-sia. Yang penting baginya hanyalah agar Ziling hidup aman dan tenang. Ia sendiri tak ingin membahas masalah ini lebih jauh selama Ziling tetap tinggal. Tuanmu benar-benar baik, telah dengan mudah menempatkan Ziling. Aku tidak semampu dia, gumam Wang Kai dalam hati. Ziling boleh masuk, tapi mengapa Dongfang Yunxin juga ikut masuk? Bukan kau sendiri yang membawanya kembali? Oh ya, hampir lupa. Wang Kai, izinkan aku memperkenalkan saudari ini. Namanya Dongfang Yunxin. Mulai sekarang, ia akan bertugas mengatur catering kita. Ujar Bei Yunsue seolah baru teringat sesuatu. Halo? Sapanya Dongfang Yunxin ketika mendengar penjelasan itu. Wang Kai langsung menyadari bahwa dialah yang telah melamar pekerjaan tersebut. Hatinya lega, karena ini dapat mengurangi beban pikiran. Melihat tangan Wang Kai terulur, Dongfang Yunxin sempat terdiam sejenak. Setelah itu, ia mengulurkan tangannya yang lembut dan ramping, lalu menjabat tangan Wang Kai meski tatapan pria itu terasa hampir mengancam. Ngomong-ngomong, masih ada satu hal yang ingin kutanyakan. Tiba-tiba Zisha menyela. Apa itu? Tanya Wang Kai. Tuanmu katanya mengatakan usiamu bisa mencapai 150 tahun lebih. Apakah itu benar? Saat bertanya, ekspresi Zisha penuh keraguan. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup begitu lama? Orang tertua pun biasanya hanya mencapai 120 tahun. Itu pun dianggap sebagai anugerah langit. Tentu saja itu benar, jawab Wang Kai sambil mengangguk mantap. Ada apa lagi yang dikatakan tuanku padamu? Tuanmu berkata bahwa kamu memiliki umur yang panjang, dan kami tidak dapat tinggal bersamamu untuk waktu yang lama. Jadi tuanmu memberi kami sebuah buku kungfu, dan mengatakan bahwa berlatih ini dapat meningkatkan umur kita. Aku tidak tahu apakah itu benar? Kata kemudian, Zisha menunjuk ke sebuah buku kuno di atas meja kopi dan berkata, apakah ada hal seperti itu? Mendengar kata-kata Zisha, Wang Kai terkejut. Memang, Wang Kai tidak tahu bahwa para biksu dapat bertahan lebih dari 100 tahun sebelumnya. Dan baru kali ini ketika dia keluar dia tahu bahwa biksu bisa hidup begitu lama. Jika saya benar-benar tinggal bersama Sister Sue dan yang lainnya seumur hidup, saya masih akan memiliki umur panjang ketika saya tua. Tetapi mereka tidak dapat menghentikan tahun-tahun berlalu. Wang Kai tidak pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Dia juga tidak memikirkannya. Tetapi sekarang dia tahu situasi sebenarnya, dia mengagumi tuannya bahkan untuk memikirkannya. Betapa sedihnya melihat wanita yang Anda cintai mati karena usia tua dengan mata kepala sendiri. Jadi bahkan jika Gui Jiancho tidak membiarkan mereka berdua berlatih, Wang Kai akan mencoba segala cara untuk membawa mereka ke jalur ini. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka, tetapi umur mereka juga bisa menembus 100 angka. Membuka buku kuno ini, Wang Kai membolak-baliknya sebentar. Dan memang menemukan bahwa ini adalah jenis latihan yang hanya dapat dilakukan oleh wanita saat ini, dan itu tidak terlalu sulit. Seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi mereka berdua. Untuk membudidayakan. Dan ada dua biksu wanita yang kuat Ziling dan Dongfang Yunxin di sini. Mereka pasti bisa mempelajari latihan ini 100%. Tidak ada masalah dengan latihan ini. Kalian berdua berlatih sesuai dengan yang di atas. Alasan mengapa saya begitu kuat sekarang adalah karena saya telah berlatih. Setelah latihan ini, umur saya memang bisa diperpanjang, yang bisa mencapai 2 kali lipat dari manusia biasa. Sangat kuat? Setelah mendengarkan kata-kata Wang Kai, mata Bei Yunsue dan Zisha membelalak tak percaya. Bei Yunsue baik-baik saja. Lagi pula, dia telah melihat Gui Jiancho melakukan keajaiban di depannya.
Tetapi Zisha tidak mengetahui hal ini, jadi ekspresinya dibesar-besarkan, mulutnya sangat panjang hingga hampir bisa memasukkan telur. Itu tidak terlalu kuat. Selama kamu seorang biksu, umurmu bisa jauh melebihi batas yang bisa dicapai manusia. Tuanku sudah berusia lebih dari 120 tahun. Bisakah kamu melihat ini? Wang Kai menjelaskan, itu mengejutkan Bei Yunsue dan mereka berdua lagi. Tidak mungkin, tuanmu sudah berumur 120 tahun? Bei Yunsue bertanya dengan kaget. Meskipun Gui Jiancho terlihat tua sekarang, dibandingkan dengan orang tua normal, dia jauh lebih energik, dan dia tidak bisa melihat tanda-tanda pembusukan. Tapi dia berumur lebih dari 120 tahun. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini hampir sempurna? Pada saat ini, Zisha mengatakan sesuatu yang membuat Wang Kai memutar matanya, dan benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Saya tidak tahu apakah saya menjadi master atau tidak, tetapi saya tahu bahwa semakin kuat seorang biksu, semakin lama dia bertahan hidup, dan bahkan mungkin berusia lebih dari 200 tahun. Jadi jika Anda ingin hidup lebih lama, kamu masih harus berlatih keras. Kalau begitu aku ingin berlatih latihan ini. Saat berbicara, Zisha memegang latihan ini ke dalam pelukannya seperti mengambil harta karun, dan tidak bisa meletakkannya. Ngomong-ngomong, Ziling juga seorang biksu. Jika kamu memiliki sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu dapat meminta nasihatnya. Dia bisa menjadi seniormu dalam hal ini. Meskipun kekuatan Ziling tidak sebaik Wang Kai, dia masih seorang master pada tahap awal kekuatan batin, dan bahkan jika dia tidak mengerti, Dongfang Yunxin bukan hanya sebuah pertunjukan. Wanita ini bahkan lebih kuat, dia telah mencapai tahap tengah kekuatan internal, dan berada pada level yang sama dengan Wang Kai. Dengan bantuan mereka, jika Bei Yunsue dan yang lainnya tidak dapat berkultivasi, itu akan menjadi hal yang sangat aneh. Saudari Ling, segera ajarkan aku cara berlatih. Aku ingin memperpanjang usiaku. Begitu Wang Kai berkata, Zisha langsung menjatuhkan diri di samping Ziling, lalu memeluk lengannya dengan penuh kasih sayang. Ini, Ziling yang sejak kecil tinggal di pegunungan memiliki pikiran yang sangat sederhana. Kini dipeluk erat oleh Zisha. Ia hanya bisa menunjukkan ekspresi bingung tanpa tahu harus berbuat apa. Biarkan kakakku saja yang mengajarimu, dia jauh lebih hebat dariku, ujar Ziling seraya menunjuk Dongfang Yunxin. Tidak mungkin. Dia juga seorang biksu? Mata Zisha membelalak mendengar ucapan itu, tak percaya. Kekuatannya jauh di atas diriku. Biarkan dia yang mengajarmu, kata Ziling lagi, lalu buru-buruan melepaskan pelukan Zisha. Pipinya sedikit memerah. Saudari Un, waktu kamu masuk rumah 2 hari lalu, kenapa tidak bilang kalau kau seorang biksu? Ada apa ini? Mulut Sha cemberut. Itu. Dongfang Yunxin terdiam, tidak tahu harus menjawab apa setelah identitasnya terbongkar. Kalian tidak perlu bertanya padanya. Sebenarnya, itu semua diatur olehku. Tiba-tiba Wang Kai angkat bicara, membuat Zisha dan Bei Yunsue terkejut. Kalian semua tahu bahwa rumah kita selama ini kerap diincar para pembunuh dan kelompok jahat. Agar kalian tetap aman, aku harus mencarikan pengawal untuk kalian. Kekuatannya setara denganku, jadi sebelum aku benar-benar yakin akan kesetiaannya, aku tidak akan tenang. Aku sudah menyelidiki riwayat hidupnya, tidak ada masalah. Jadi jika ada hal terkait kultivasi yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh melakukannya. Setelah selesai bicara, Wang Kai menyesap tehnya, lalu diam-diam menunggu pertanyaan dari Bei Yunsue dan yang lainnya. Namun tak satu pun pertanyaan datang. Yang ia lihat malah Bei Yunsue dan Zisha telah memegang kedua lengan Dongfang Yunxin dengan penuh kasih, memanggil saudari Un di sebelah kiri dan saudari Un di sebelah kanan, memohon agar wanita itu mengajarkan latihan kultivasi kepada mereka. Dalam ruangan itu, Dongfang Yunxin memang yang tertua usianya. Bahkan Bei Yunsue pun harus memanggilnya kakak perempuan. Jika bukan karena mereka telah mengetahui bahwa Wang Kai dapat hidup begitu lama, mungkin Bei Yunsue dan yang lainnya tidak akan memikirkan soal kultivasi. Namun sebab pengetahuan itu telah mereka miliki, maka mereka harus berlatih. Hanya dengan kultivasi, mereka bisa menemani Wang Kai lebih lama. Jika tidak, suatu hari nanti ketika mereka meninggal karena usia tua, penyesalanlah yang akan mereka bawa hingga akhir hayat. Melihat kedua wanita itu memohon pada Dongfang Yunxin untuk diajari latihan, Wang Kai memberikan isyarat mata kepadanya. Dongfang Yunxin mengerti maksud itu dan berkata, kalau kalian ingin belajar latihan, ikutlah denganku. Begitu selesai bicara, Dongfang Yunxin langsung naik ke lantai atas, disusul cepat oleh Bei Yunsue. Apakah kamu masih merasa asing di sini? Tanya Wang Kai kepada Ziling setelah ketiga wanita itu pergi. Aku belum terbiasa, jawab Ziling sambil menggeleng, membuat Wang Kai tersenyum kecil dalam rasa tidak berdaya. Kalau begitu, biasakanlah dulu segala sesuatu yang ada di sini. Kalau ada yang tidak kau mengerti, tanyakan saja kepada mereka. Mereka pasti akan membantumu. Oh. Ziling mengangguk, lalu bangkit dan mulai berjalan-jalan mengitari villa. Bagi Bei Yunsue dan Zisha yang ingin belajar kultivasi, ini adalah langkah baik.
Selain memperpanjang umur mereka, kultivasi juga akan memberi kemampuan untuk melindungi diri. Ini adalah manfaat ganda. Tuanku benar-benar bijaksana. Setelah mandi dengan nyaman di kamar mandi, Wang Kai merasakan beban lelah selama beberapa hari terakhir lenyap. Apapun kerasnya dunia luar, begitu kembali ke rumah, hati Wang Kai perlahan bisa tenang. Ah! Tiba-tiba, teriakan menggema dari balik pintu kamar mandi. Wang Kai mendongak cepat, dan segera melihat Ziling yang wajahnya memerah mendorong pintu dengan kasar, berdiri di sana dengan tatapan kosong menatapnya. Aku akan tutup. Dengan hati penuh kutukan, Wang Kai buru-buru meraih jubah mandi di sampingnya, menutupi bagian tubuh yang penting. Mengapa kau tidak mengetuk pintu sebelum masuk? Wang Kai bertanya, pipinya masih menyimpan semburat merah. Aku tidak tahu kau ada di dalam, jawab Ziling malu-malu. Kedua tangannya menggantung tak tentu arah, bingung harus diletakkan di mana. Perasaannya dipenuhi rasa malu. Tidak apa-apa, keluar dulu saja. Setelah berkata begitu, Wang Kai segera menutup pintu kamar mandi dan memakai jubah mandi. Aku pernah melihat Tang Airo keluar dari kamar mandi sendirian, tapi dia malah mengejarku cukup lama. Artinya, Ziling ini adalah orang yang pemarah. Jika orang lain yang melakukan hal ini, pasti sudah ditendang sampai terbang. Bab 277 Ziling marah dan kabur. Setelah keluar dari kamar mandi, Wang Kai melihat Ziling duduk di atas sofa dengan wajah masih memerah. Tampaknya ia belum bisa melupakan kejadian tadi. Tidak apa-apa, toh hanya sekilas. Aku tidak akan menyalahkanmu, kata Wang Kai dengan nada tenang, mencoba menenangkan. Tapi tuanku berkata bahwa aku tidak boleh sembarangan melihat tubuh laki-laki. Ujar Ziling sambil menggeleng pelan, membuat Wang Kai terdiam sejenak. Siapa gerangan gurunya yang aneh ini? Wah, kenapa kamu bilang begitu? Guru berkata bahwa laki-laki itu bukan hal yang baik, jadi kita tidak boleh melihatnya, jawab Ziling polos, hingga Wang Kai ingin mencari guru Ziling itu dan menamparnya sampai mati dengan sepatu botnya. Laki-laki sendiri masih bilang laki-laki itu tidak baik. Bagaimana ini cara mengajar murid? Benar-benar salah kaprah. Tidak apa-apa, lihat sedikit pun tidak masalah. Ini bukan sesuatu yang besar, apalagi aku tidak kehilangan sepotong daging. Lapar? Mau makan? Tidak usah. Aku hanya makan sekali sehari, sahut Ziling, membuat Wang Kai terkejut lagi. Guru MU juga ajarkan itu padamu? Ziling mengangguk. Ya, Wang Kai nyaris pingsan. Bilang laki-laki itu tidak baik, tapi suruh murid hanya makan sekali sehari. Apakah ini karena tidak mampu beli makanan? Dalam benak Wang Kai, hampir semua biksu tidak hidup dalam kemiskinan, bukan? Guru berkata bahwa makanan biasa mengandung banyak ketidakmurnian. Jika terlalu sering dikonsumsi, akan mengganggu latihan kita, jelas Ziling. Lalu biasanya kau makan apa? Tanya Wang Kai penasaran. Kami makan roh langit dan bumi, jawab Ziling. Wang Kai hanya bisa menghela napas panjang. Benar-benar orang kaya yang bisa hidup hanya dengan roh langit dan bumi. Wang Kai termenung sejenak, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, aku tak peduli apa yang telah kau makan bersama tuanmu dulu. Tapi sejak kalian berada di sini, maka harus makan tepat waktu. Makan 3 kali sehari adalah kewajiban. Mendengar ada yang mengatakan bahwa makan akan menghambat latihan, Wang Kai justru merasa heran. Belum pernah aku dengar hal seperti ini. Aku sendiri juga makan biji-bijian kasar, tetapi bisa mencapai tingkat menengah kekuatan batin. Jadi jangan percaya omongan semacam itu. Aku tetap harus makan. Namun Ziling menggeleng keras, sikapnya teguh. Tapi aku tidak ingin melanggar pesan tuanku. Wang Kai tersenyum tipis, lalu menjawab, kalau begitu, di sini aku tidak punya benda spiritual langit dan bumi untukmu, hanya makanan biasa. Kau bisa pilih sendiri. Setelah berkata demikian, ia langsung berbaring di sofa, memandang Ziling sambil tersenyum samar. Bukan karena Wang Kai tak mampu membeli benda spiritual langit dan bumi, banyak orang pasti rela menjualnya, tapi hanya iblis atau makhluk luar biasa yang mampu mengonsumsi benda spiritual setiap hari. Apalagi Ziling bukan satu-satunya praktisi di keluarga ini. Seandainya ia makan benda spiritual setiap hari, bagaimana mungkin Wang Kai dan yang lainnya memperlakukan diri mereka dengan buruk? Mustahil. Seluruh keluarga akan habiskan semua roh langit dan bumi, bahkan keluarga terkaya pun bakal bangkrut. Lagi pula, Wang Kai masih menganggap dirinya manusia biasa. Bukankah manusia normal seharusnya makan? Meskipun Ziling bicara masuk akal, tapi terlalu ekstrim saat mengatakan bahwa makan dapat mengganggu kultivasi. Wang Kai sama sekali tidak setuju. Berlatih adalah soal kesempatan dan usaha keras. Tidak ada hubungannya dengan makan atau tidak, gumamnya dalam hati. Aku punya uang sendiri, jadi tak perlu memakan milikmu, ucap Ziling. Wang Kai tak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya lagi, lalu bertanya, berapa banyak yang kau punya? Aku telah menyimpan cukup untuk makan seumur hidup, jawab Ziling dengan sedikit rona malu di pipi. HMPH. Seketika Wang Kai bangkit dari sofa, matanya membelalak.
Berapa banyak uang yang pernah tuannya berikan padanya hingga cukup untuk makan seumur hidup? Harus diketahui, harga benda spiritual biasa saja sudah lebih dari 100.000. Benda langka bisa mencapai jutaan. Kalau makan beberapa benda bernilai jutaan setiap hari, dalam sebulan saja bisa menghabiskan lebih dari 100 miliar. Sejak awal Wang Kai memulai kultivasi hingga kini, jumlah uang yang pernah dia belanjakan belum mencapai 50 miliar. Tapi Ziling baru membuka mulut saja, sudah tampak memiliki lebih banyak uang darinya. Ini benar-benar wanita kaya di antara para wanita kaya. Ibarat tiran lokal sejati. Bahkan Wang Kai tak berani membandingkan dirinya dengannya. Aku tak peduli berapa banyak uangmu, kata Wang Kai singkat. Pokoknya, selama kau tinggal di rumah ini, kau harus makan. Aku tak bisa menyediakan benda spiritual langit dan bumi, dan kau juga tak boleh membeli sesuatu tanpa izinku. Itu saja. Ziling berhati murni. Jika dibiarkan bebas, mungkin saja dia akan tertipu. Wang Kai tak bisa membiarkannya begitu saja. Dia harus bertanggung jawab. Kau baru saja datang ke rumah ini. Hari ini aku ingin menunjukkan sedikit kemampuanku dan memperkenalkan masakanku padamu. Ini bisa dianggap sebagai upacara penyambutan bagimu, katanya sambil berjalan menuju dapur, siap memasak. Sementara itu, Sue dan yang lainnya telah mulai berlatih. Keluarga ini sepertinya akan menjadi keluarga biksu seluruhnya. Bagaimana mungkin Wang Kai tidak senang? Setelah hampir lebih dari 1 jam bekerja di dapur, Wang Kai akhirnya menyelesaikan hidangan terakhir. Aroma sayuran telah menyebar ke seluruh ruang tamik, membuat air liur siapapun menetes hanya dengan menciumnya. Namun ketika Wang Kai kembali ke ruang tamu, selain Ziling yang sedang memandangi layar TV dengan tatapan penuh curiga, Bei Yunsue dan yang lainnya masih berada di lantai atas. Tiba-tiba, wajah Ziling memerah. Ia mengeluarkan suara kecil yang terdengar malu-malu. Apa yang membuatmu merasa jijik? Mendengar itu, Wang Kai pun mengalihkan pandangan ke layar LCD di dinding. Sejenak ia terdiam. Di layar TV, sang tokoh utama pria dan wanita tengah berciuman dengan mesra. Tak heran jika Ziling bereaksi demikian. Ada apa? Apa yang jijik dari ini? Ini sudah zaman baru. Hal semacam ini biasa saja. Wang Kai menjelaskan sambil menepuk bahunya. Mereka tidak bisa melakukan hal seperti itu di depan begitu banyak orang. Tidak malu lagi mereka? Gumam Ziling dengan suara pelan. Wang Kai tersenyum kecut. Dia tahu tak perlu membahas lebih jauh. Sejak kecil Ziling tinggal di pegunungan bersama tuannya, jarang turun gunung, belum tentu tahu bahwa dunia luar sudah berubah. Jika ingin menjadikannya wanita biasa yang mampu hidup normal di dunia ramai, masih butuh waktu cukup panjang. Bersiaplah, sebentar lagi kita makan malam, ucap Wang Kai, lalu berjalan menuju tangga. Perlahan ia membuka pintu kamar Zisha. Dilihatnya Bei Yunsue dan Zisha sedang serius menggerakkan kedua tangan mereka, tampaknya masih berlatih rangkaian teknik wanita yang diberikan oleh Gui Jiancho.